tentang bagaimana upaya untuk mengantongi surat izin dari pemerintah. Mungkin saya langsung jawab. Sampai saat ini PTGN tidak dan belum berupaya untuk melakukan pengurusan perizinan selama kerja-kerja yang dilakukan oleh tukang gigi itu benar-benar bisa dianggap tidak melanggar peraturan. Karena ketika mengantongi surat izin dengan kewenangan yang hanya saya sebutkan tadi, maka kita tidak bisa bekerja. Jadi selain nanti dalam mengurusnya kita tidak diamini, tidak disetujui karena pekerjaan kita masih belum sesuai standar, kan seperti itu. Dan ketika kita mengantongi surat izin, karena surat izin ini sebenarnya gampang-gampang susah, mau dibuat gampang ya bisa, dibuat susah ya memang susah. Dibuat gampang itu ya kita tinggal koordinasi biasa atau foto di pihak dinas kesehatan bisa. Tetapi dengan mengantongi surat izin maka sampean praktis hanya bisa bekerja memasang gigi tiruan lepasan kolopan. Memasangnya tidak boleh menutupi sisa akar gigi. Kira-kira kita bisa bekerja nggak dengan kewenangan seperti ini? Itulah kenapa PTGN berupaya untuk melakukan pengajuan judicial review. Karena sebenarnya kita sedang tidak bisa bekerja menurut kewenangan yang ada dalam Permenkes tersebut. Tahapannya begini. Katakan 1 bulan, 2 bulan ke depan kita bisa mengurus surat izin. Kita kantongi surat izin 3 bulan yang akan datang. Lalu visitasi dilakukan oleh pihak dinas kesehatan dan ternyata ditemukan kita melanggar, tidak melakukan seperti kewenangan yang tertulis, maka akan ada peringatan sampean sudah melanggar peraturan menteri dan sampean sebelumnya sudah mengikuti peraturan menteri tentang perizinan. Surat izin ini menandakan sampean tidak akan bekerja kecuali sesuai dengan kewenangan menurut peraturan menteri. Tetapi sampean melanggar seperti ini, ada teguran dari dinas kesehatan. Visitasi dilakukan oleh dinas kesehatan itu berkala, tetapi pasti ketika kita sudah mengantongi surat izin. Di bulan-bulan berikutnya ketika visitasi terjadi, ditemukan kita masih melanggar karena ternyata di lapangan kita tidak menemukan orang yang giginya benar-benar tidak ada sisa-sisa akar giginya. Artinya pasien sampean akan diajarkan rekam medik dan nantinya bahwa sampean punya pasien ini ya, dilakukan pemasangan. Ini ada sisa akar giginya enggak? Itu ada. Sampean melanggar lagi. Peringatan yang lebih keras. Kedua, ketiga kalinya, dan ini batas dari sanksi menurut peraturan menteri, sampean masih melakukan masih melakukan pelanggaran yang sama, maka surat izin yang sampean upayakan beberapa bulan sebelumnya itu akan dicabut dan tidak boleh mengajukan surat izin baru lagi. Dan ketika sampean dalam kondisi yang itu, yang sudah seperti runtutan cerita saya ini, maka sampean sudah tidak bisa bekerja sebagai tukang gigi. Beda dengan saat ini, kita tidak mengantongi surat izin bukan karena sanksi. Justru kita tidak mengantongi surat izin karena sikap kita yang menolak terhadap peraturan Menteri Kesehatan. Seperti itu. Itu berbeda. Nah, inilah yang kemudian kami pengurus
berdiri penuh di belakang sampean sebagai pekerja tukang gigi. Siapapun sampean, berasal dari manapun sampean, seperti itu. Mungkin seperti itu ya, ilustrasi penjelasan saya. Oke. Rapat koordinasi wilayah PTGN yang akan dipimpin oleh Sekjen PTGN dan Ketua PTGN. Kepada beliau Mas Faisal kami persilakan. Untuk saudara-saudara yang di belakang bisa digeser ke depan karena di depan masih longgar supaya jelas. Telah disampaikan tadi oleh pembina kita bahwa persatuan itu adalah sebuah keniscayaan yang harus selalu kita rekatkan. Boleh jadi saat ini tidak ada permasalahan tentang pekerjaan kita, tetapi alhamdulillah kita masih bisa meluangkan waktu yang sedikit. Seperti halnya hari ini kita bisa berkumpul, saling berkoordinasi, saling bertukar informasi apa saja yang terjadi di wilayah masing-masing, di wilayah tempat kita bekerja. Karena dengan persatuan dalam perkumpulan kita, baik yang satu organisasi ataupun berbeda organisasi, nanti diharapkan kekuatan kita itu mampu untuk terus diupayakan tentang pelestarian pekerjaan kita ini. Adapun agenda pada siang hari ini, kami mengambil tema tentang rapat koordinasi dari beberapa wilayah, sehingga kita bisa saling menukar informasi dan cara-cara penyelesaian apapun yang terjadi di wilayah masing-masing wilayah yang kita sedang bekerja di sana. Bisa jadi di satu wilayah itu adalah permasalahan, tetapi di wilayah yang lain ternyata itu bukan permasalahan. Nah, di sini kita bisa saling tukar-menukar informasi tersebut dan mencarikan solusi jalan keluarnya. Nah, pada kesempatan ini kami atas nama Dewan Pengurus Pusat PTGN berharap teman-teman yang ada di wilayah yang tentunya berbeda, yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada siang hari ini, untuk memberikan informasi-informasi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Bahwa dalam 1 tahun ini ada wacana yang berkembang tentang aspirasi-aspirasi yang kami tampung dari seluruh anggota, bahwa ternyata anggota itu sangat menginginkan untuk memiliki sertifikat tentang pengakuan terhadap kompetensi teknis pekerjaannya. Lalu di situ juga dengan diakuinya kompetensi dalam melakukan kerja-kerjanya secara teknis, ada juga teman-teman, rekan-rekan yang satu profesi dengan kita, itu bahkan ingin mengantongi surat izin praktik. Kenapa PTGN tidak langsung sejak berdirinya untuk mengurus tentang surat izin praktek? Karena
yang kemudian kita tidak melakukan upaya-upaya tersebut. Tetapi dengan adanya beberapa kawan-kawan yang bergabung ke PTGN belakangan dan mereka ternyata punya pengalaman mengantongi surat izin, katakan mereka juga ingin mendapatkan itu dari PTGN. Nah, rekomendasi-rekomendasi yang bisa dilakukan oleh organisasi profesi tukang gigi itu juga sebenarnya dimiliki oleh PTGN yang telah mengantongi nomor AHU atau bisa dikatakan organisasi resmi yang berbadan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Dan ini adalah menjadi syarat tentang bagaimana organisasi tersebut bisa mengupayakan. Nah, akan tetapi tidak sedikit juga dari anggota yang juga merasa tidak memerlukan untuk mengantongi surat izin karena pemahaman yang berbeda tersebut. Kita ingin dalam rapat koordinasi ini kita bisa saling tukar informasi, berbagi pengetahuan, sehingga kita bisa menjaringkan jalan tengahnya. Akan tetapi terlepas dari memiliki sertifikat yang kemudian tentang kemampuan, kompetensinya sebagai tukang gigi dan surat izin praktek, nah kita ingin teman-teman, rekan-rekan yang ada di beberapa wilayah, mungkin kita bisa kelompokkan yang ada di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, Bali, Kaltara, Kaltim, Kalimantan Tengah, bahkan Kalimantan Selatan, juga Sumatera yang tersebar dari Sumatera Selatan sampai Sumatera Utara, untuk kemudian melalui juru bicaranya masing-masing atau bisa langsung, artinya tidak harus melalui juru bicaranya, untuk menyampaikan urun rembuk tentang enaknya gimana ini PTGN ke depan, kan seperti itu. Nah, di sini kami dari DPP hanya ingin memastikan kalaupun nanti ada upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengeluarkan surat izin praktek tukang gigi bagi anggota PTGN, diharapkan controllingnya itu langsung dari DPP. Artinya tidak ingin ditemukan nanti petugas di lapangan dari organisasi itu mengambil keuntungan dari anggotanya. Artinya ketika itu 0 rupiah harus kita sampaikan 0 rupiah, bahwa tidak mungkin kita mengurus sesuatu tanpa mengeluarkan biaya, tetapi di situ kita harus saling terbuka. Jadi tidak ada nanti kalaupun harus melakukan upaya-upaya mengeluarkan surat izin praktek, nanti justru pengurus-pengurus mengambil keuntungan dari anggotanya. Itu yang lebih penting menurut kami di DPP. Nah, barangkali kita sudah siap untuk dari kelompok-kelompok untuk memberikan informasi atau usulan-usulan kepada DPP untuk dijadikan agenda, bahkan ditekniskan ke depan. Karena seperti yang disampaikan oleh Ketua Departemen Pendidikan di PTGN, yang jelas untuk menghindari dari stereotip buruk tentang tukang gigi, beliau juga Lora Mujib tadi menyampaikan kalau kita lihat di TikTok atau media-media sosial yang lain, itu ramai betul tentang korban-korban tukang gigi. Padahal ternyata ketika ditelusuri tidak selalu tukang gigi yang mengorbankan masyarakat. Ternyata di situ juga kita temukan salon-salon gigi. Tetapi ketika pekerjaan ini serupa dengan dokter gigi dan
eksistensi yang paling sudah diketahui secara umum itu adalah entitas tukang gigi, maka seolah-olah korban dari salon gigi itu adalah korbannya tukang gigi, kan seperti itu. Nah, karena sedemikian terbukanya informasi, sedemikian terbukanya media-media, kita sangat mudah untuk mengakses media sosial yang ada bertebaran. Nah, kita ingin menangkap poin-poin yang menjadi usulan-usulan atau informasi dari rekan-rekan yang ada. Nah, mungkin sebagai pembuka, pendahuluan untuk kemudian kita buka tanya jawab, kami cukupkan. Nah, silakan melalui Master of Ceremony untuk diatur. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Sekjen kita, yaitu Saudara Mas Faisal. Dan untuk seluruh anggota, sekarang dibuka sesi tanya jawab. Mana tahu ada kritik, saran, monggo dipersilakan dengan catatan bergantian. Semua kritik dan saran kami tampung. Monggo dipersilakan, mana tahu ada keluhan. Perkenalkan dulu nama, alamat. Bismillahirrahmanirrahim. Asma'ul Mohon berdiri. Berdiri asal buat bos. Asal buat bos. Jujur kaki saya sedang dikasih koyo kaca bos. Tepannya plester. Ini ada apa? Oke saya. Awas sama. Iya. Gireng. Bismillahirrahmanirrahim. Asma'ul asal mulanya dari SMA Warung Pamekasan. Saya sang anggota anak karena beliau adalah Raden Ki Haji berasal dari Banyuwangi. Saya sampai pada Bapak. Pertama, yang kedua saya bekerja di daerah Magelang Kota dekat Admil Akademi Militer. Yang kedua, terus saya memberikan ini semua atau masukan atau menjadikan pengawasan bagi jenengan. Saya sudah berizin dari Dinkes Kota Magelang, tapi dengan organisasi yang lain. Saya masuk ke DJN sama Mas Faisal langsung lagi, dan bahkan saya akan bisa langsung, takut saya tidak percaya masih dengan adanya DJN ini. Tapi langsung saya tanya sama Mas Faisal. Saya tidak mau main-main. Sebab kenapa? Dulu ini seru bagi setok sertifikasi ini kan orang timur abis dua pemikiran karso mungkin. Jadi yang berkaki udah kerajaan, ini kesambilan muat sendiri. Saya bisa sertifikat asal pilih jual lebih dua. Ketua angkat di Pagalandu ke Jakarta, akhirnya kami jujur boleh tak tunjuk kali itu Pak Menjumber tak teman depan sebelumnya. Pertama depan kurang jujur kurang Mas Faisal, juga kali ini boleh jujur kurang menjadi ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saudara ini. Mudah-mudahan curhatannya, ceritanya menjadikan tambahan wawasan untuk kita semua. Rasanya apa Pak? Oke. Untuk yang ada masukan dari setiap usulan dibatasi kurang lebih 5 menit 7 menit. Monggo dipersilakan, perkenalkan dulu nama alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal gula dari Omporan, gula Alakoh Bogor. Adiknya kan katanya kritik saran. Sedangkan ngabulah pengen tahu saran dan kritiknya ketika ngereng sentro awalnya atau ngomong saran untuk masa depan PPGN disilahkan. Karena gula paham, karena gula baru ngorok di PPGN kan. Oke.
Jadi maknanya jelas, ini kan apa? Demi cerita, gak izin. Waalaikumsalam. Halo. Jelas. Sera asmanak gila. Sugron Bogor. Kron. Itu orang sedih dulu bon. Monggo, mana tahu ada masukan? Ya, persilakan. Agak ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat Kiai Raden Haji Lutfi Ahmad dan Pak Ketua, juga Pak Sekjen dan anggota yang lain. Perkenalkan, nama saya Ajar Parsoto, buka praktek di Karawaci Tangerang. Rumah saya di Selatan Sawah, Koramil. Jadi langsung ke poin masukan Pak Ketua, Pak Sekjen. Di lapangan saya akan membahas sebuah masalah sejarah, Pak Sekjen dan Pak Ketua. Jadi banyak terjadi benturan-benturan yang tidak terpecahkan. Jadi saya punya usulan, bagaimana kalau ditentukan jarak antara ahli gigi dan ahli gigi yang lain. Jadi apabila ada yang buka praktek baru dengan menyalahkan jarak, misalkan 1 kilo pun 250, kalau yang baru melanggar, jadi ada kekuatan hukum kita untuk mengatasi masalah tersebut, Pak Sekjen dan Pak Ketua. Mohon perhatiannya. Soalnya sebentar. Soalnya begini, Pak Sekjen dan Pak Ketua yang saya hormati, ada seorang atau anggota kita didekati oleh ahli gigi yang lain, entah itu dari grup sebelah atau itu tanpa grup, itu masih cekak maksudnya. Dan usulan saya, kalau kita sudah berbadan hukum, jadi apabila ada yang mendekati dan menyalahkan aturan yang jarang dia dipersetujukan, jadi kalau memaksakan kehendak yang membuka praktek baru, kita bisa melakukan pencabutan pelan. Jadi kita kalau misalkan pencabutan pelan tersebut, kita aman dari hukum, Pak Sekjen dan Pak Ketua, begitu. Jadi aturan ini bukan berarti kita untuk semena-mena, Pak Sekjen. Jadi dari walaupun dari anggota kita sendiri yang menyalahkan aturan tersebut harus mengalah, Pak Sekjen. Dan cukup sekian, Pak Sekjen, usulan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada salah kata dan yang kurang berkenan. Mohon yang lain. Terima kasih atas usulan atau pertanyaan dari Mas Anjar Warsodo. Sekarang dipersilakan untuk yang lain. Monggo, persilakan. Perkenalkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama M. Ali Habas, tempat praktek saya Tangerang, tapi rumah tinggal saya ada di Purbalingga, Jawa Tengah. Yang mau saya ceritakan dan saya sampaikan kepada Pak Ketua dan Sekjen, yaitu tentang organisasi PTGN di daerah Jawa Tengah. Mungkin Mas itu dari panggilan mungkin. Saya termasuk juga buka di Jawa Tengah, di rumah saya buka karena memang ada dari teman-teman
bilang kalau nggak ditempatin jangan kasih plat. Karena ini rumah saya kasih plat ke Pak Rumah kok, nggak di jalan. Tapi alhamdulillah ada kemasukan buat beras setelah ini nambahan. Gitu. Yang saya ingin tanyakan nanti supaya dari DPP bisa untuk hadir ke Jawa Tengah, terutama di Purbalingga. Semuanya itu didominasi oleh grup sebelah. Sampai-sampai itu ada tekanan. Pernah saya ditekan dulu kalau nggak ikut itu mau dicabut pelatih. Saya bilang silakan cabut. Kalau ada jenengan yang nyambut urusannya lain. Tapi kalau DPP apa Satpol PP sama polisi itu pun juga lain urusannya, tak gitu kan? Saya pikir lah cabut pasang lagi, ngapain gitu. Cuma itu yang menjadi permasalahan di Purbalingga itu belum ada ketua DPD-nya. Karena jadi saya yang sendiri pernah juga diundang oleh grup sebelah. Saya nggak ngisi daftar hadir waktu itu kan ada grup arisan juga ya. Saya nggak ngisi daftar hadir sampai ketuanya, ngisi. Aku PDG enak gitu kan. Udah silakan aja. Aku jadi di luar nungguin, tapi dengerin gitu. Apa yang makanya dia malah deklarasi membentuk ketua DPD, sekjen, terus departemennya, segala gitu. Waktu itu di Purbalingga waktu itu. Cuman saya nggak lulus ini dulu lah. Yang penting saya masih di dalam organisasi PTGN saya tetap konsisten. Nanti teman-teman yang dari Jawa Tengah mungkin ada usulan nanti yang ini banyak teman-teman yang dari Jawa Tengah yang tidak terjamah oleh PTGN ini. Gitu. Jadi nanti tolong nanti disurvei saja supaya nanti merata. Nanti kan kalau DPD-nya kuat di setiap daerah kan lebih keker gitu akarnya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila kekurangan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Ali Abbas. Nanti usulannya, permintaannya nanti akan ditanggapi atau dijawab oleh Pak Sekjen. Terus mana tahu ada yang lain, monggo dipersilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari anggota baru PTGN area Samarinda Kota yaitu Kalimantan Timur. Kami ingin menanyakan dua hal. Yang pertama yaitu masalah perizinan. Kalau kita yang sudah buka praktek, apa kita harus membuat izin? Seperti itu. Terus yang kedua, kalau kita itu tidak mempunyai surat izin, apa dampak positif dan negatifnya itu ke depan? Mungkin seperti ini. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersekal pain, asmana saya. Seorang nanti mulai asmana dulu dan masuk tuli coraknya. Oke. Terima kasih. Ini sudah ada 1, 2, 3 yang punya usulan. Yang pertama yaitu tadi dari Mas Anjar yang buka praktek di Tangerang. Beliau menanyakan bagaimana mengatur masalah jarak buka praktek antara tukang gigi yang satu dengan tukang gigi yang lain. Jadi monggo Pak Sekjen dijabarkan, monggo. Terima kasih. Terkait tentang masalah jarak ini sebenarnya adalah permasalahan klasik. Artinya yang sejak awal kali saya menjadi pengurus juga ini adalah permasalahan yang sangat sulit diselesaikan.
tidak sabar. Jadi bukan persuasif yang dilakukan, yang diinginkan, tetapi represif gitu loh. Persuasif itu apa? Musyawarah. Diselesaikan dengan baik-baik. Tetapi yang diinginkan oleh yang mengadukan permasalahan tentang jarak, itu inginnya represif. Seolah-olah organisasi yang bahkan katanya tadi sudah berbadan hukum seharusnya bisa memberikan tekanan kepada orang yang menyalahi kaedah aturan jarak. Nah, itu sebenarnya sulit. Ini pernah terjadi di Bogor, di daerah Dermaga. Kepada pengurus wilayah waktu itu saya mengatakan, kita harus dan hanya bisa melakukan persuasi terhadap para pihak yang ada. Tetapi ternyata pengurus sekitar 8 orang waktu itu akhirnya geruduk dan sampai melakukan pencabutan plat, perusakan gambar segala macamnya, dan si korban ini akhirnya lari karena ketakutan. Nah, pada saat dia lari, kemudian melihat pelang polisi sektor di sana, ke polsek. Tiba-tiba dia masuk ke polsek itu dan mengadu. Itu namanya Dumas atau pengaduan masyarakat terkait pengerusakan. Akhirnya karena pengerusakan yang dilakukan oleh 8 orang pengurus tukang gigi yang ada di Bogor dan dilaporkan oleh seorang korban, yang 8 orang ini akhirnya dijadikan daftar pencarian orang. Nah, pada saat ketakutan seperti itulah akhirnya melalui perwakilannya minta bantuan kepada saya. Dan saya waktu itu berinisiatif untuk mengumpulkan. Jadi lagi-lagi persuasif yang saya lakukan. Kenapa kok sampai terjadi pengerusakan? Kenapa kok cara itu yang dilakukan? Sedangkan PTGN waktu itu kita memang tidak bisa. Secara hukum kita tidak punya kekuatan. Tetapi secara kesepakatan, jadi harus digiring dulu. Secara kesepakatan bahwa sudah ditandatangani sekitar 200 orang kesepakatan bersama, maka itu adalah sebuah konsensus, kesepakatan bersama. Dan ini ketika dilanggar oleh salah satu orang, berarti satu orang itu sedang melawan kesepakatan 200 orang. Nah, di sini kita bisa cari salahnya untuk kemudian bisa kita laporkan dan dijadikan permasalahan lebih lanjut. Nah, tetapi dengan cara-cara bahkan yang saya tangkap dari Mas Anjar tadi, yang saya tangkap adalah seolah-olah minta dari PTGN untuk surat tugas lah katakan, untuk mencabut plat orang yang menyalahi aturan tersebut. Nah, itu nggak bisa gitu loh. Jadi memang caranya memang baru persuasif dulu, baru kemudian ditemukan kesalahannya, lalu akan kita lakukan upaya hukum. Nah, ini pernah terjadi di daerah Jakarta Timur. Di daerah Jakarta Timur tiba-tiba orang buka praktek hanya berjarak sekitar 50 meter dari praktek yang lama ada di sana. Dan ternyata itu adalah cabang. Dia hanya menempati di situ sebagai anak buahnya dari si bos gitu. Dan ternyata orang ini punya 7 cabang. Dan ketika saya datangi untuk melakukan persuasi, musyawarah, orang ini biasanya orang yang menyalahi aturan itu akan berdalih adilin cek rezeki kata akhir teborop ya. Nah, menarik
dari bahasa kenika bi boleh tabe kengkera-kera pian neka yakin nongku na Banten tentang bahasa saya pimpian berdepan ki perujuk di cekene kata akhir taboro takon gula istilah kenika cetakin ke orang lain kengpian tak abuno ka kenika nika gula bahwa sudah ada kesepakatan dari sekian banyak orang yang ditandatangani bersama, dan itu biasanya sudah berkali-kali. Di Tangerang saya menemukan sudah berkali-kali itu dilakukan. Gula tanya, empian nih ketepaknya cetakin ke orang tentang pemahaman sejak saya lagi guru, tapi empian tak aguno ke kenika. Cek saking empian cet meyakini betul bahwa rezeki ini kata Abu Taboro, agak serempian sekilo setengah kilo kakak tak kira Taboro, atau bahkan yakin empian ini kecepel lah. Kenapa empian lagi merantau kakak toh mau ujung? Mau kaya dan coba empian tak kira pun tak kira Taboro rezeki nah. Artinya bahasa-bahasa seperti itu hanya dalih saja. Adalil keng tak ngakui. Nah sampun tak bisa jawab boleh, baru kemudian mengatakan jagul perae pakon. Aneka bunyi kena gula pas mendatengin pengurus, datengin tukang gigi. Saya keberatan, pakon debu sekali toh. Jadi hanya pesanan rupanya. Jadi gula banyak hal, banyak contoh tentang permasalahan jarak kadito benih setong dua kali berkali-kali dan banyak, dan biasanya seperti itu memang rezeki tak kira teborok. Nah menariknya saya kejadian di Jakarta Timur, aneka akhirnya gula mendatangi si bos sendi peto anu gini kan 7 cabang ini kan. Ternyata ketika gula memperkenalkan diri, yang pengurus tukang gigi, jangan gula masa ngegigi atau masa ngebehel kan. Entar gula tak nerima tamu imun benih masa ngebehel ya. Jadi gula langsung share, kita masuk, napa boleh tuju, gula langsung share. Gula maksa abang sama Ken. Aneka boleh kejadian pengaduan kepada pengurus. Ben gula neka benih dari tetangga nempian, gula neka dari Bogor juga. Karena ada pengaduan kesalahan yang dilakukan oleh pembian, maka gula ketua oning permasalahan neka nggak apa, mabasan senika. Karena tak saya akan menjadi contoh kepada tempat-tempat yang lain. Wah mungkin maksa, gula tak oning siapa tentang keng dikel deki. Mbian mak abet-abet pengacara aku lebih ya. Opo. Jadi langsung wakil pengacara ya. Oh, saya korban ngiding tentang mbian gula. Keng mbian di setong pengacara. Gula lah mbian dengan 8 pengacara. Senika gula. Kibon atau surat dari gula. Nah, karena permasalahan seperti itu akhirnya gula bersurat resmi. Yang tembusannya sampai 5. Salah satunya tembusan itu kepada pembina kita. Nah, kebetulan orang nikah beda organisasi bergula. Kepada organisasinya, kepada pengurus pusatnya, saya juga berkirim surat sebagai tembusan. Cuma alhamdulillah tak ada pak seminggu toron TV pelang kasar. Jadi gula tidak melakukan pengerusakan nih. Ciri menseng gula nikah tak teman melakukan pengerusakan karena itu pidana. Nah, dari kisah-kisah nikah gula bisa apa rek contoh semakin nggak nikah. Dalam pertemuan sampean atau ketika mengalami permasalahan ini, gula terono ning kesepakatan ning daerah masing-masing kan tidak akan sama. Bahkan satu wilayah sekalipun, karena di wilayah itu kadang ada kota, kadang ada pedesaan, perkampungan. Saya kota ini kan lebih pendek peraturannya. Saya ngasok bek dalam, aneka bek jauhan. Nah, buat dulu kesepakatan itu. Lalu kesepakatan itulah yang akan menjadi
dasar gula untuk melayangkan nota keberatan tentang hadirnya Tukang Gigi seanyar gula dari apapun organisasinya, untuk kemudian gula berkirim surat. Jadi Pak Adana senika mbian mau nagih utang, mbian tak bisa. Tetapi berbicara orang yang diutang gula ini kemarin bisa terjerat hukum. Ini keberbicaraan. Karena utang piutang itu adalah perdata hubungan antara orang per orang saja. Jadi tidak bisa dimasukkan kepada ranah pidana. Nah, kesalahan dari bergerak itulah yang kemudian bisa kita jadikan senjata. Ini kan kira-kira. Jadi pleman dari kantor anuna DPP tentang permasalahan anu jarak nikah, lampirkan tentang kesepakatan itu, tulis alamatnya, berikut namanya, untuk kemudian DPP berkirim surat ke sana. Telepon langsung DPP yang melakukan dari wilayah masing-masing, yaitu lakukan musyawarah, sampaikan bahwa ini adalah kesepakatan bersama kita. Seperti halnya Indonesia ini kan konsensus, negara konsensus. Dari beberapa pulau, dari sekian banyak bahasa, dari sekian banyak kebudayaan, lalu membuat konsensus bersama. Salah setengah sama-sama jajahan Belanda, sama-sama dijajah oleh kolonialisme, sama-sama ras dan budaya, sehingga kemudian mengikat dalam satu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sini kan. Nah, jadi yang menjadi ini tertinggi nanti ya konsensus tadi. Nabi Indonesia ini kan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi secara tingkatan hukum nih kan pasti tertingginya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sampai detik kan peraturan daerah. Bahkan RT menanggapi peraturan bisa giang. Kayak kan tak nemu yang dekian paling iuran. Nah, mon wasekjen deki paling tingkat RT ini deki ini kan. Iuran ini dari rumah kan. Itu konsensus juga. Nah, mungkin itu jawaban saya dari Mas Anjar. Asal kita tahu pengaduannya jelas, kita akan berkirim surat. Lalu kita lihat reaksinya. Aku lihat remah. Kan di batu mantos. Nampak kira-kira huli negasa. Apapun organisasinya. Ini mungkin sih saya Mas Anjar. Yang kedua lanjut. Terima kasih. Dan untuk tanggapan mengenai pertanyaan dari Muhammad Ali Abbas yang dari Tangerang, beliau punya tempat praktek di rumah di Purbalingga, yang mana di daerah situ didominasi oleh grup sebelah. Bahkan grup tersebut melakukan banyak tekanan. Jadi apa saran dan tanggapan dari Pak Sekjen? Mohon diperjelas. Ini kegelap coba dong. Tentang usulan untuk mendirikan DPC atau DPW yang ada di Jawa Tengah, terutama di Kabupaten Purbalingga. Nah, anggaran dasar kita mengatur untuk bisa mendirikan DPC kepanjangan tangan dari DPP PTGN di daerah itu minimal 10 orang untuk ada kepengurusannya. Menabi masuk ke PTGN hanya untuk mengantongi surat kartu tanda keanggotaan, ini kata apa? Orang per orang bisa. Tetapi untuk mendirikan DPC itu minimal 10 orang. Itu anggaran dasar kita yang mengatur.
Terus tentang pelang gigi di depan rumah. Nah, itu juga unik juga sebenarnya. Jadi ada di beberapa tempat ketika itu rumah milik pribadi, aneka kebiasaan pas tak yator. Kayak si lucu boleh dan cakan-cakan ikan ngator jarak sampun depak ke orang lain atau cenah katakan. Ini kekastaan sebung seorang. Aneka gula bahkan yang di gula teman di pengalaman di daerah Palembang. Beda senyemak yentare di gula. Kayak tak bangki orang ngetek terus ya. Padahal gula kekastaan ini pun biaya. Kayak teng debak kasa di gula temunin tak gelem ketemu. Orang ngetek melulu. Lah tepan gula ning lokasi ini kah? Gula padang gula pelang semak boleh. Loh. Mun karo mata apa mbian? Makmun senika mbian di beng tabem, mun karo tak apa, karo kan cenah. Mangkana gula menyampaikan apapun organisasinya. Atau mungkin karena cenah senika kita unik organisasinya. Karena ketika di level atas, ketika kemudian kita melakukan perlawanan terhadap adanya regulasi yang mau menutup tukang gigi waktu itu, organisasi China ini kah organisasi tertua mana Ikatan Tukang Gigi Indonesia. Jadi perlu diketahui sejarah PTGN nih sebelum jadi PTGN aneka aslinah nyaman dimin Ikatan Tukang Gigi Indonesia. Tetapi ternyata sudah ada organisasi yang lebih tua yaitu ITGI orang China yang anggotanya hanya 54 orang dan itu ada sejak tahun 54. Akhirnya gula tak abdi nyamah ITGI agak teh jadi PTGN. Jadi kita berupaya untuk adil itu ya sejak awal lah sudah. Ketika kita sudah menyepakati tentang masalah jarak, ya siapapun itu, Cina sekalipun ya sudah, kita surati, kita datangi, kita terangkan, kita sampaikan. Ketika mereka tidak mengindahkan, DPP bertindak sekaneka. Kayak mencoba TV ini bahasa hubungan biasa. Ya diselesaikan saja di setiap wilayah itu seperti apa, karena ada keunikan tersendiri. Kita mengenai Purbalingga, kita akan berpersatuan Aresa berarti disampaikan oleh Ketua Aresa supaya menjaga. Berarti tak resmi, Nabi Aresa tak resmi. Makanya resmikan itu menjadi sebuah kesepakatan, dituangkan di dalam kertas, ditulis, ditandatangani oleh yang hadir. Nah, dari tulisan ini kan gue bisa di dasar hukum. Jadi gue ngirim surat kasa benih ngirim surat takatan. Karena ketika permasalahan ini sampai bahkan harus masuk ke kantor polisi, maka semua legal standingnya itu dilihat. Ini kan, Bambang ngurus apa? Kuasa hukumnya apa yang sedang mau diurus, kan seperti itu. Nah itu ada di materi tentang surat kuasa hukum nanti. Ya kalau untuk wilayah Purbalingga, karena itu sudah kesepakatan udah lama dan disepakati oleh semua gigi yang ada di daerah Purbalingga. Itu memang kalau tidak ditempati jangan plan. Kalau ada plan berarti ada orangnya, gitu. Tapi jaraknya memang ditentukan dengan Purbalingga, gitu kan. Kalau udah di terkaitan tukang gigi ya jauh. Nah kesepakatan itu tuangkan dalam kertas. Jadi resmi yakin bahwa takut beda masalah tentang jarak. Ketika tidak ada itu kita sulit untuk bergerak. Mungkin lanjut Mas Mansur tentang untung rugi anu surat izin. Nah, aneka gula tentang koordinasi ini dan saya sudah membukanya itu tentang benarkah anggota kita itu menginginkan sertifikat untuk dilakukan sertifikasi oleh PTGN. Ini kan sebung saya muncul. Lalu tentang surat izin, benarkah ada yang ingin mengantongi surat izin tersebut? Karena
dari dinamika yang sudah lewat, sudah berjalan, aneka ternyata ada dari rekan-rekan kita atau anggota kita yang ternyata sudah pernah mengantongi surat izin dan ketika bergabung kepada PTGN tetap ingin mengantongi surat izin, kan seperti itu. Ternyata tidak ada respon. Padahal dari Departemen Pendidikan tadi juga sudah bukan hanya inisiatif tetapi ingin mengagendakan secara teknis nanti tentang pelatihannya timun ning apa tekniker gigi itu ada pelatihan atau seminar. Biasanya itu produsen ingin memperkenalkan produknya itu biasanya dilakukan pelatihan. Karena ketika Hilon dan Vertek itu kan punya ciri khas masing-masing. Kira-kira nanti apa yang lebih unggul di situ kepentingan produsen untuk memperkenalkan. Nah, itulah yang kemudian terjadi seminar bahkan hand on ini langsung praktek di situ. Nah, sedangkan untuk ambang batas minimal tentang kemampuan tukang gigi menurut regulasi yang ada aneka gigi kelaan menjan roji tak hadir dari Lumajang gigi kelaan ya. Jadi tahun kemarin kan seperti itu. Nah, itulah mungkin yang akan dilakukan nanti, tapi ternyata respon dulu kita nemu nih kan. Lalu Mas Mansur lebih lanjut kemudian perlukah surat izin tersebut, kan seperti itu. Minimal ingin tahu informasi tentang plus minus. Nah, belum ada bahas selengkap mungkin dari tentang mengantongi surat izin. Surat izin mereka adalah bukti bahwa ampian ke tukang gigi. Selama ampian tadi surat izin, maka ampian akan dimasukkan bukan tukang gigi. Aneka dari putusan MK nomor 20 tahun 2012. Jadi putusan MK waktu itu ketika menganulir tentang undang-undang praktik kedokteran nomor 29 yang di situ dikatakan barang siapa melakukan atau bekerja semisal dengan dokter atau dokter gigi diancam dengan hukuman pidana 5 tahun penjara atau denda 150 juta. Nah, aneka dinegasikan dengan putusan MK. Undang-undang praktik kedokteran nomor 29 tahun 2004 itu tidak berlaku bagi tukang gigi yang mengantongi surat izin. Bisa dipahami nggak sampai di situ? Nah, lalu dari putusan MK ini ada regulasi turunannya. Artinya dari surat putusan tersebut, dari putusan MK tersebut dilemparkan ke Kementerian Kesehatan, lalu Kementerian Kesehatan membuat peraturan terkait tukang gigi. Jadi peraturan Menteri Kesehatan terkait tukang gigi mereka nomor 39 tahun 2014. Yang di situ diatur tentang kewenangan tukang gigi. Tukang gigi ini hanya tentang memasang, membuat dan memasang gigi tiruan lepasan berbahan head curing akrilik. Poin berikutnya, memasangnya dengan syarat tidak menutupi sisa akar gigi. Kira-kira saya bisa ala kok gigi dengan peraturan seperti itu. Ini seringkali kita bahas. Kira-kira dia masang gigi kolopan dengan syarat tidak menutupi sisa akar gigi. Nah, jadi plus minusnya di situ. Cuma PTGN saat ini tidak mau dibilang otoriter karena ada saja keinginan dari anggota yang ingin mengantongi surat izin praktek katanya.
Tapi PTGN terus menyampaikan, empian mendi surat izin, pas empian dilakukan visitasi ke tempat sampean, pasti empian langsung kena teguran. Karena kenapa? Perubahan dari tukang gigi sekonan nadini dengan praktek-praktek tukang gigi saya nyara-nyara semakin ini tetap selalu saja masih melestarikan apa yang dulu memang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulunya. Senabu gigi bakun nabu gigi, senempel bakun nempel, pah ketemuan bareng anyar ninganu behel seben ning kapasan bisa dimasak, padahal berakan bisa masak. Taoning tentang bagaimana menggerakkan kemana fungsi bracket nih kayak petempelakin ning permukaan gigi itu adalah apa. Lalu kemudian ada wire niti kasa, ada kawat baja melintang mari sini kapal budak karet ning binika ini kata oning tentang gigi kan bisa masak mulai selesai urusan kan sini kan. Artinya ketika kita mau berbuat adil sejak dini, ya seharusnya tukang gigi banyak yang nggak bisa pasang behel. Karena gula nemonin tak usah dokter gigi yang kemudian mengekspos itu dalam kortugi. Kesalahan tukang gigi itu kita juga banyak melihat itu. Dan itulah satu-satunya yang kemudian dijadikan cara oleh dokter gigi untuk mendiskreditkan posisi tukang gigi. Cek tukang gigi ini kan ni benian tak tepak lah kona. Dan kita ketika kumpul tidak pernah membahas tentang keilmuan tersebut. Gula masang behel ini sejak tahun 2008. Ngerap minat 2009. Saya ngajarin gula nikah sertifikat benih behel, sertifikat trainer of trainer keng dunia prosto. Ketepan orang nikah orang Tanggul angkatan laut yang ditugaskan di Lembaga Kedokteran Gigi Indonesia. Jadi bedanya mana ladogi nikah Lembaga Kedokteran Gigi milik Angkatan Laut Sebedening Jakarta, bahkan dikatakan ini terbesar se-Asia aja, Bang. Sertifikat orang tersebut trainer of trainer, TOT, pelatih. Nah, gue ajar ke nikah. Setiap kali permasalahan baru, maka saya cetak dulu, saya serahkan. Deki bedaya rejam, deki rea nona dena. Oba ka non adana kebutuhan anon benih power mun merapat make de rumah tak kira rapat mun tang kuy power chain kan ini kan. Tapi ketika kita aresan mun serang lo belum populer tak belum rapat dua rumah tang ternyata kita kenal ke power chain. Jadi hal-hal seperti itu kita jangan terlalu jumawa. Tukang gigi ini terbatas sebenarnya pengetahuannya, tetapi ingin dilindungi untuk tetap lestari, tidak ditutup pekerjaannya. Nah inilah kerja-kerja besar PTGN. Jadi gue ledeng megendeng pas anda ketemu dan orang, sepasan orang ini kan mendiskreditkan tukang gigi. Tetapi karena kepentingan untuk tukang gigi ini kata etotok. Contoh, saya teman norok gula ke DPR RI yang waktu itu kita masuk ke Komisi 9. Mungkin ada saksi hidup. Bekto nikah gula dipandang rendah oleh salah satu anggota dewan. Bekto nikah dari Demokrat asal Jember yang dia ternyata juga dokter gigi sebenarnya. Saya akan membela tukang gigi kalau saja tukang gigi itu tahu tentang apa sih fungsi gigi tiruan. Hanya itu Pak.
Begule jawab saja, hanya itu Pak. Jawab saja dulu, saya mau. Oh, kalau seperti itu saya akan jawab dan saya akan minta dukungan sampean nanti di rapat. Jadi betul ini beda rapat dengar pendapat antara Kementerian Kesehatan dengan Komisi 9 DPR RI. Nah, orang ini kebetulan pakai gigi kron, breed, kemungkinannya breed karena hampir satu mulut. Bahannya dari proslet, bahkan dari ciri-ciri fisiknya itu bahannya sofu dari Jepang, Rido nih kan nih dari Bali. Pas ada proses grindingnya, jadi orang ini karena natap, gula maca, Pak, fungsi gigi tiruan itu ada 3, fungsi estetika, fungsi bicara, fungsi estetika. Dukung tukang gigi Pak. Oh, mak tahu ya. Loh, saya tukang gigi dan saya belajar. Saya bilang gitu. Bahkan kenapa gigi sampean ini sampai tidak bagus secara estetika? Karena sejak awal pencetakan ini sudah tidak benar. Jadi jarak oklusinya sudah tidak benar ini Pak. Sampean bisa percayakan pada saya akan bongkar ini, sampean saya tak cetak giginya, lalu saya buatkan dan akan lebih bagus dari ini. 3 fungsi dapat semua. Ya jangan gigi saya yang dibahas. Ya sudah, saya mau tanda tangan. Akhir tanda tangan. Nah, disitulah kenapa yang salah satu memberikan sambutan tadi itu dari Departemen Pendidikan. Dan kebetulan beliau itu adalah mantu dari salah satu orang tukang gigi yang ada di daerah Kalimantan Timur, Putrana Kemuhtar almarhum, punya pengetahuan saya dan juga buka praktek untuk lingkungan terbatas Edhelem untuk santri, untuk santri bahkan keluarga Seadito. Nah, dari situ kita ingin menyampaikan bahwa teruslah lakukan upgrading pengetahuan tentang teknik-teknik dalam pekerjaan kita. Itu yang penting. Jadi tentang plus minus sembilan pon paringin informasi Seadito, dan nanti ke depan rapat-rapat bisa kita lakukan berkah dari corona, anika bisa online begini. Ada pertanyaan lanjutan dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Kulit Jawa Tengah katanya sekali toh usulan ini kan benih dari Korodi Magelang melolo, dari Boyolali beda, dari Sragen beda. Ini kan benih kalau organisasi di PTGN, angsalkan PTGN itu bisa mengeluarkan izin, ini kan terono ABTGN asasnya. Iya. Dari Kebumen bahkan Kurta Klero lebih 13 sore. Di Wonosobo telok, di Purbalingga ini kan ada guleg ya, tepat minyak ada masake Muhammad Ali namanya. Nikah terlalu yang di PTGN asalkan bisa surat izin. Selastaninya itu kan guleg masuk dek ke Bu Prima, masuk dek dinkes masing-masing, neng Sragen masuk guleg. Ini persyaratannya harus bisa menerima peraturan P39. Yang gini kan memasang gigi lepasan. Margini ketiruan dari ekonomi munggul tak pengelopsan dengan itu otomatis melolong. Gini kan mun organisasi yang gule sampai ngocak dek ke posi, dek ketum ngocak gule. Gule punya kirekom. Mun kalau Jawa Tengah gini ke gule masuk menjadi organisasi ini kan. Gule siap masuk dan gule. Yang kalau gini ke di posi jering PTGN tak butuh izin gitu. Mulai jauh nak, adanya ke dulu kadir boleh jauh nak, marah makai beri akhirnya kok saya tanda tangan aja bertengah ada dulu. Gini kami tak ada orang menjawab benar nih, Pak Ketum, Pak Sekjen nih kan, Jawa Tengah siap belum kalau Jawa Tengah gini oleh kapi, bahkan Kendal nih kan tak mau memberikan izin, belum mau nutup perkara ada tukang gigi nyabut gigi mati.
Totok di Gunung Makin bisa Kendal. Gula Semarang nonton perkara tukang gigi juga loh. Kayak kulit ini tak butuh kesurat izin gini kan. Kurs penting kulit tukang gigi nyaman aman serikat. Gini kan minta solusi dari saya jawab monolog PDGN tak butuh izin serikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi biji dari lahir dari seluruh waktu. Cuma saran. Hanya dari apa pengurus. Masalah rekomendasi itu keyakinan. Maksudnya di kampung. Saya boleh disebut rekomendasi pengurus. Kisah tak betul ini rek-rek dulu. Karena permasalahan bahwa kita kakak. Ibu Nabi Buddha saya sembunyi. Karena itu tak tahu kan, memberi izin tahu kan. Tapi kadang kalau mengatakan kita tak sami. Ini jelas saksi tidak sah. Kadang betul karena muka praktek. Jika itu tak praktek kita didik. Coba ketua kota itu tidak itu. Yang tersebut sejarah. Dokter gigi ini kayak itu seorang gigi. Agak dia beda ini kan ada kelas dah aku balik. Balik. Kita berseronya dari kaya sudah itu. Mon ngelera itu kan juga tak sebut lagi. Kita tapi berbeda jadi butuh rekor. Yang perlu urusan. Jadi sini mana di PTGN juga terlibat dan kartu rekor. Insya Allah menjadi pokok. Jadi sing ngurus rekor keren, saya tak ngurus rekor keren jadi. Sebetulnya pun anggaran kalau ada rekor itu salah, apa kan saya rekor? Karena rekor ini kan tak ada rekor. Butuh yang sertifikasi, butuh enak gitu. Itu sebetulnya ketua sendiri atau pembuka kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekecil. Ani kamu rekok, minta rekok, jujur bari gue nekan ke anggota lo. Minta WC gue saya coba ke bayi kasus nih gue. Jujur dah minta WC gue. Makan dari KTA. Tak kebalik yang gue katin tak bercombong ke bayi wirawiri lagi tu. Tapi dikira terus nak bertanggung jawab siap. Tekannya mau cuma tengah minta rekor. Minta WC dulu, jarang boleh punya jalan gue kami. Terima kasih, monggo Pak Sekjen. Oh, monggo, persilakan. Ya, terima kasih. Melanjutkan untuk saran, mungkin saran ya kalau cocok. Saya cuma menyampaikan begini, PTGN ini adalah wadah, bukan untuk mengurus perorangan yang ini. Menurut saya organisasi itu adalah organisasi kemasyarakatan dan organisasi ini harus legal. Nah, kantor dan Pak Sekjen dan Pak Ketua, kalau organisasinya udah legal, semuanya kita dulu ada di payung PTGN, karena itu. Jadi seperti ini boleh masalah organisasi, insya Allah kita pintar, tapi enggak. Soal organisasi kemasyarakatan kasar kan tinggal terbentuk solid, ketua pengurus KPI kasar kan bener es bank pola.
saya terdaftar dengan Kementerian Hukum kan gitu. Mau tak salah kan ya. Yang penting kon legal organisasi contoh permasalahan di bawah keanggotaan semua mungkin akan didekat oleh organisasi oleh ketua atau yang berwadah atas nama PTGN begitu. Jadi saya minta kelegalan organisasinya. Kalau ini udah ada legalnya dari pemerintah, nggak usah kita bikin surat apaan, surat bikin repot, atau repot mau melalui surat. Coba pun pasang, oh padahal kok, sedang tempat bertemu kayak pasang tadi resep, lagi, jadi mohon mereka organisasi PTGN ini benar-benar terdaftar di Kesbangpol atau di pemerintahan. Jadi nanti sebagai wadah untuk mengatasi semua anggota yang ada kendala nanti, insya Allah. Mungkin itu Pak Sekjen dan Pak Ketua, mohon maaf, mungkin pengetahuan saya sedikit. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Sekjen ditanggapi atas usulan dari Mas Siri Sorong, Papua Barat. Ya Pak Cik. Monggo Sekjen. Agar reflektor usulan dan pertanyaannya. Kamu nih. Apa jeng? Pertanyaan ini kan kontradiktif. Satu sisi dia mengatakan tak toman molok, tapi ternyata nah minta surat izin, pakai pengolok, pak, ada sini kan? Ini kan gula kurang paham juga kan? Ini kayak orang nggak mau sebut. Keterangan dari ini juga gitu. Gula masuk PTGN, pun PTGN bisa mengeluar izin. Ibang tong aci dimin, ni ngusul fik ni ka benda mafhum muhalafa. Bigule boleh ke boy. Mbian masuk PTGN, mbian minta surat izin keyakin pun PTGN. Karena bahasa seperti itu kan tentang menegasikan bahwa seolah-olah PTGN ini tak bisa ngurus surat izin. Ngurus surat izin itu dibutuhkan di dalamnya adalah adanya rekomendasi dari organisasi yang sudah berbadan hukum. Bahkan di pelengah PTGN kan beda nomor kan. Nomor AHU-nya itu adalah pengakuan bahwa PTGN ini berbadan hukum resmi oleh surat dari Kementerian Hukum dan HAM. Pendirinya waktu itu satu Kelutfi, ketua yang lama almarhum Gula, bendahara yang lama. Ketika Lutfi ini kan pendiri di PTGN, sobong nih organisasi lain. Paling jadi penasehat sini kan. Karena alhamdulillah pendirinya kita, Epentayan jadi penasehat nih organisasi lain. Jadi logikanya PTGN itu bisa ngurus surat izin, keng tak gelem. Logikanya di sana. Kan seringkali setiap perkumpulan, setiap kali kita berkumpul, pada Pak nggak nikah, kenggula membuka acara nikah tentang merespon rekan-rekan yang baru bergabung dengan PTGN dan dia dulu sudah pernah mengantongi surat izin. Aneka pakun terus dia surat izin, jadi lebur bedeneng ya nggak berpigoran kan sini. Dan ketika pengurusan surat izin dilakukan oleh PTGN, maka itu harus dilalui dengan sertifikasi dulu tentang kelayakan kerjanya, kemampuannya. Nah itulah
Departemen Pendidikan PTGN saya apareng sambutan juga dalam acara gila nih kan. Leres anu dari Kak Siri gila. Kira-kira kan pada ben anu ketua ben wasekjen kan sini kan. Tak butuh surat izin. Kayak mah nih kan. Jadi beli koi gila ketika anu na ini. Masuk PTGN beli masuk pon ke PTGN meminta surat izin ke keyakinan. Sini kan. Keng deki seumpama beda penegakan hukum ya ikuti. Memasang gigi tiruan lepasan berbahan head curing akrilik dan memasangnya dengan syarat tidak menutupi sisa akar gigi. Kini kabur. Jadi ada konsekuensi pilihan-pilihan. Tetapi aneka informasi juga tentang berbadan hukum itu sejak berdirinya 2014. Tapi senakal ini kan benih perak atau kang gigi. Organisasinya juga nakal. Tak evaluakin ke Kesbangpol karena memang tidak ada kebutuhan. Kebutuhan berbadan hukum itu kan agar diakui bahwa ini memang benar-benar ada nomornya. Tapi ketika memang sudah mau dipakai seperti mengeluarkan rekomendasi apa, berarti kita harus pasokin ke Kesbangpol. Artinya ada kerja-kerja tersendiri dari pengurus. Sepusat memasok ke Kesbangpol pusat. Sening wilayah provinsi masukin ke provinsi. Sening daerah tingkat 2 masukin ke kabupaten dan kota. Asal bener Kesbangpol masing-masing. Maupun yang punya ya harus kita lakukan itu. Bahkan perpanjangannya pun belum pernah diperpanjang di PTGN ini kan. Padan mobil gula dari 2000 sekian sampai 2000 sekian tak majar wajib. Jadi saya nakal nih organisasi nakal dia. Ini kan. Titik kesamaannya tadi memang saat ini tidak ada permasalahan, tapi persatuan ini tetap harus kita rekatkan. Alhamdulillah kita sudah punya agenda wajib, agenda tahunan, halal bihalal, bisa saling menukar informasi yang ada di wilayah-wilayah di saat ini kita juga sudah siap torepon ngano surat izin kan pon senapa tahun kok ngapo ngelola pengurus nih kan pon ngano surat izin ini kedeki biar ndak bisa lakoh kan sini kan pon pon tobu pon semakin membiar cenaan waktu agak surat izin aku layanin BPTGN tanah apa era pengurus berarti kita harus memperpanjang ahunya itu lalu mendaftarkan ke Kesbangpol. Oleh sebab punya saya tanya, ini kamar yang mau ke Kesbangpol ya? Tadi kebutuhan gula, sini kan. Artinya ketika hal-hal seperti itu memang sudah keinginan dari anggota, ya apa boleh buat. Tetapi tentang bagaimana mengupgrade pengetahuan kita secara teknis pembuatan gigi tiruan, ya di sini tempatnya. Jadi seumpama beda jangan caneka terlalu lebih profesional boleh deki dalam kerja-kerjanya terus korpon bisa seumpama walaupun tidak dilakukan ini kan deki beda departemen pendidikannya mungkin dari situ juga akan menjadi cikal bakal menjadi sekolah tinggi bahkan mungkin sekolah tinggi tukang gigi. Itu sebenarnya sudah diinisiasi sejak 6 tahun yang lalu. Tapi laku ijigen. Mbak teroningan.
strategisnya posisi sekolah tinggi tukang gigi dibandingkan sekolah kedokteran gigi atau akademi tekniker gigi. Mon dokter gigi tong selain larang nggih sulit apa segala macam deki tekniker gigi. Kewenangan tekniker gigi di regulasinya itu hanya membuat mun tukang gigi membuat juga memasang juga ini kan artinya mun sampai pada sekolah tinggi tukang gigi banyak aja sekolah tinggi tukang gigi karena kebai sekolah tinggi tukang gigi ini kaki ruwet, maka waktu itu gula kebai kursusnya saja. Jadi kembali kepada sejarah tahun 52 seorang dokter Mustopo itu membuat kursus tukang gigi intelek yang kemudian menjadi cikal bakal Fakultas Kedokteran Gigi Mustopo Beragama sebenarnya di Jakarta. Nah, kita mau buat itu, Pak Gun tak terima. Tidak bisa saya tanda tangan ya, Bu. Karena apa? Saya bukan orang yang berwenang untuk menandatangani, karena saya tidak membawahi tukang gigi. Jadi dan kontrol nih kan regulasi tentang tukang gigi ini kepunya setong tukang gigi ini kan diakui oleh Menteri Kesehatan dengan adanya peraturan Menteri Kesehatan terkait tentang tukang gigi, tetapi di Undang-Undang Tenaga Kesehatan nggih aneka sombong tukang gigi. Jadi regulasinya sendiri juga selembut nih kan. Marisa ini kesulitan untuk gula-gula tidak menjanjikan pasti jadi AKB surat izin gini kan. Karena surat izin gini kan deki kewenangannya ada di daerah tingkat 2 kabupaten kota. Nah, daerah tingkat 2 kabupaten kota seperti kejadian di Jember, peraturan Menteri Kesehatan di level ini tidak pernah diadaptasi menjadi peraturan daerah, ini kan. Jadi orang daerah tak oning dinas kesehatan tak oning coba tukang gigi ini kan diakui. Atau ketika gula ngurusin tukang gigi seepek ke Kalimantan Tengah, bahkan polisi tak oning coba putusan MK 2012 tentang tukang gigi tidak bisa dikenakan undang-undang praktik kedokteran. Ketika tak oning ya. Jadi permasalahannya itu begitu kompleks. Ketika daerahnya tidak mau mengeluarkan surat izin, ya akhirnya ya tidak bisa, karena yang mengeluarkan ya pemerintah daerah. Dalam hal ini kadang ning PTSP, kadang nang dinas kesehatan. Kalau rekomendasi oke saja, dengan syarat gelap, ya sudah terima konsekuensinya ketika mengantongi surat izin. Karena gula takut yang pembahasannya gocak PTGN nikah tak bisa ngurus surat izin praktek atau tukang gigi, dan serah bisa berdebat kita sudah mengantongi AHU nomor sekian tahun 2014 masa. Tapi ketika pemerintah daerahnya tidak mau, maka bener saya beralibi tadi polanya bodoh kejadian tukang gigi nabuh pah mateh dia kok tak mau keluar surat izin tukang gigi. Itu kan kasuistis, tidak melandaskan kepada regulasi. Nah, ketika dilandaskan kepada regulasi ya tadi urut-urutannya peraturan Menteri Kesehatan, peraturan daerah tingkat 1 provinsi, peraturan daerah tingkat 2 kabupaten atau kota. Belum lagi deki pada permasalahan di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Secara tingkatan undang-undang mereka perundang-undangan di Indonesia tertinggi adalah Undang-Undang 45, Undang-Undang Dasar. Mari senikah ketetapan MPR, mari senikah undang-undang dan peraturan pengganti perundang-undangan, mari senikah Perda. Tak ditemukan di situ poin Permenkes, peraturan menterinya tidak ada. Jadi ini kesalahan pun aslina. Nah, gue datang pada Pak
hi semacam derm bagi beda apa kira-kira gula mendepak ini kan. Jadi bisa ya, rekomendasi dari anu bisa ya, tetapi ketika kemudian daerahnya tidak mau mengeluarkan, maka itu bisa dikatakan semacam prerogatif. Jeringlah orang kan tanda tangan derma kan sini kan. Nah ini kan artinya tidak bisa juga dijanjikan untuk bisa keluar punya sampean. Saya jamin 100%. Boleh kita atoman ketemu ben pengurus ben pejabat dah saya bedening daerah dinas kesehatan. Ya belum tahu saya di daerah sana seperti apa. Mau Jember dalihnya tadi permennya belum diadaptasi ke menjadi perda. Jadi saya tidak bisa membawahi tentang anu tukang gigi. Sampai baca sendiri mas. Macam dulu, tidak ada ini tukang gigi. Biasanya ada di Yankesmas, pelayanan kesehatan masyarakat. Iya saya Yankesmas. Tidak ada. Ada juga di daerah lain itu BPSDM. Oh tidak tahu. Di sini tidak ada. Akhirnya telepon. Ternyata di provinsi juga masih belum diadaptasi permennya. Jadi permasalahan ini kan kompleks. Kalau cuma ternyata ada desakan anggota mau mengantongi surat izin, akan kita tampung, akan kita upayakan. Sini kan. Mungkin sekali tak. Ini boleh informasi dari kepanitiaan aneka saking cetakan untuk medut iuran akad dia semakin pertemuan aneka medut iuran boleh walaupun itu untuk kepentingan kita bersama aneka alangkah baiknya apa yang sudah kita sepakati di tahun kemarin tentang iuran anggota di wilayah yang kemudian dikoordinasi oleh pengurus-pengurus yang ada di wilayah, aneka kan sudah disepakati waktu itu. Nah kira-kira ini berjalan atau tidak, kan Senika? Karena ada beberapa wilayah ternyata atas nama wilayah menyampaikan sumbangannya, kan seperti itu. Beda segi faktor pribadi-pribadi, ini katanya man Senika. Nah ini erat kaitannya tentang gele. Kalaupun nanti ngurus surat izin, maka kita yang akan memutuskan biayanya itu berapa. Karena saya terjun untuk ngurus kenika kan tidak mungkin ngekuyo banget hibi, kan ini kan. Tapi itu harus diseragamkan, harus di bawah kontrol. Karena tidak mau juga nanti beda pungutan yang sifatnya liar. Jadi ini harus kita sepakati lagi. Mungkin nanti ada rapat-rapat lanjutan. Secara teknisnya seperti apa dan kita bisa daring karena semakin mereka kan semakin tempat peleman telase mempasan pembedening tempat masing-masing kan sayang sudah kita manfaatkan teknologi saja kan ini kan rapat-rapat daring. Nah aneka Purbalingga ini kaki buruan nih kan deki mungkin karena KTA juga masih belum punya aja aneka deki alamat apa segala macamnya deki tepung sih. Terima kasih atas penyampaian atau tanggapan dari Bapak Sekjen kita. Dan berhubung waktu sudah sore, acara ini akan kami tutup dengan doa dan dilanjutkan dengan acara hiburan gambus. Sebelum acara ditutup, maka diadakan acara temu ramah-tamah halal bihalal salam-salaman. Monggo dipersilakan. Allah Muhammad ya Rabbi sallallahu